Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suendi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Saya dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai dampak penerapan SIM bagi organisasi atau perusahaan. Baiklah, SIM atau yang kita kenal Sistem Informasi Manajemen adalah sekumpulan prosedur yang terintegrasi dan saling bekerja sama yang digunakan pengelolaan data di mana di dalamnya mencakup proses mencari, menyusun, mengklasifikasikan, serta menyajikan berbagai data yang dibutuhkan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Penerapan SIM akan memberikan manfaat antara lain: yang pertama, memudahkan perusahaan dalam menjalankan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, proses manajemen akan lebih efektif dan efisien karena data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara tepat waktu dan akurat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung organisasi atau perusahaan. Kemudian yang keempat, meningkatkan produktivitas dan menghemat anggaran organisasi. Namun, selain manfaat yang besar, penerapan SIM juga memiliki dampak negatif, terutama pada situasi ketika seluruh perusahaan sudah menerapkan sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama, bertambahnya angka pengangguran. Penerapan SIM secara luas menyebabkan hilangnya beberapa pekerjaan yang biasanya akan dikerjakan manusia, digantikan oleh teknologi otomatisasi sebagai bagian dari proses sistem informasi manajemen, sehingga angka pengangguran semakin bertambah. Kemudian yang kedua, masalah keamanan data yang rentan bertambah sistemik. Dalam sistem informasi manajemen, salah satu yang terpenting adalah data. Seluruh data perusahaan tersimpan dalam database, sehingga apabila terjadi sesuatu atas database, misalnya karena bencana alam atau dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka perusahaan yang berskala nasional atau bahkan internasional akan menimbulkan masalah ekonomi yang sistemik dan berdampak luas. Kemudian yang ketiga, menurunkan semangat juang dan daya pikir manusia. Mudahnya proses manajemen yang dilakukan dengan penerapan SIM atau sistem informasi manajemen menyebabkan manusia menjadi malas dan cenderung mencari jalan pintas. Kemampuan berpikir dan hanya mengandalkan sistem sebagai satu-satunya solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Berikut ini ada 3 peran sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Yang pertama, sistem informasi untuk operasi bisnis. Sistem informasi menyediakan dukungan manajemen dalam operasi kegiatan bisnis sehari-hari. Ketika tanggapan atau respon yang cepat menjadi penting, maka kemampuan sistem informasi untuk dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi ke berbagai fungsi bisnis menjadi kritis atau penting. Kemudian yang kedua, sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih bermakna. Setiap perusahaan tidak akan lepas dari yang namanya masalah, terutama dengan pengelolaan manajemen. Melakukan pemecahan masalah merupakan aktivitas penting yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Kemudian yang ketiga, sistem informasi untuk keunggulan strategis. Sistem informasi yang dirancang untuk dapat mencapai sasaran strategis dapat menyebabkan perusahaan menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Kemudian pengaruh penggunaan sistem informasi bagi perusahaan. Saat ini sistem informasi sudah menjadi hal yang umum bagi perusahaan dan banyak orang. Sudah banyak perusahaan yang menggunakan sistem informasi untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Sistem informasi juga bisa meminimalisasi biaya-biaya, terutama yang terkait dengan pencatatan dan perekaman data. Berikut pengaruh lain dari penggunaan sistem informasi bagi perusahaan Anda. Yang pertama, meningkatkan efektivitas alur kerja perusahaan. Salah satu manfaat penggunaan sistem informasi adalah membuat alur kerja perusahaan jadi lebih efektif. Esensi dari bisnis sebenarnya bukan terletak pada jumlah, melainkan kecepatan. Mampu menghasilkan produk banyak tetapi dalam kurun waktu yang lama bukanlah suatu prestasi yang patut dibanggakan. Banyak perusahaan yang tidak mampu mencapai level kecepatan tertinggi dalam produksi bukan karena belum menggunakan sistem informasi, melainkan karena belum melakukan sistem informasi yang tepat. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Peningkatan
Sistem informasi yang tepat bisa membuat perusahaan mampu mengevaluasi sumber daya manusia yang dimiliki, terutama kaitannya dengan penempatan kerja dan kapasitas kerja. Apakah selama ini pegawai sudah ditempatkan sesuai dengan bidang yang dikuasai? Apakah selama ini pegawai bekerja sesuai dengan kapasitas yang dimiliki? Jika belum, barangkali itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab perusahaan Anda belum berkembang juga. Salah satu ciri perusahaan yang baik adalah mampu menempatkan pegawainya sesuai dengan bidang yang dimiliki dan membuat para pegawainya bekerja sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, bukan kapasitas yang diinginkan perusahaan. Kemudian yang terakhir, meminimalisasi produk cacat. Sistem informasi yang baik mampu memberikan data yang akurat bahkan pada saat proses pekerjaan suatu produk sekalipun. Hal itu tentu membuat pengerjaan suatu produk dapat dipantau dengan mudah sehingga bisa meminimalisasi cacatnya produk ketika sudah selesai diproduksi. Perihal mengetahui cacat produk saat pengerjaan tentu jauh lebih baik dibandingkan baru mengetahui cacat produk setelah proses produksi selesai. Dengan demikian biaya proses produksi pun dapat lebih aman lagi. Baiklah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.